Kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Saya namanya Bapak Ikhwan Hadi. Terus mulai umur berapa Anda mulai usaha? Wah, rada tua. Sebelumnya saya bekerja serabutan, terus kemarin itu pas COVID baru saya mulai usaha ini. Sekitar tahun 2020-21. Udah lumayan lama ya. Apakah peternak di sini mulai usaha sendiri atau ikut PT? Kalau bebek pedaging ini itu rata-rata mandiri. Ya, rata-rata mandiri. Terus bagaimana Bapak memulai usaha ini? Apa saja persiapannya? Persiapan untuk memulai peternak bebek yang dipersiapkan itu satu kandang. Setelah kandang, terus kita cari mitra dalam artian mitra itu kita untuk menjual. Terus kita cari mitra lagi untuk penyedia bibit. Terus dari mana ide pertama Bapak untuk beternak unggas? Ide pertama itu ya mulai itu kepingin sama peternak-peternak lain gitu. Kemudian saya terjun sendiri sampai saat ini. Ini dikelola bersama atau sendiri? Kalau dikelola, kalau sendiri nggak mampu, pasti ada ABK. Ada pembantunya yang memberi makan, dan pengolahan pakan juga ada sendiri. Apakah budidaya ini merupakan usaha utama atau sampingan? Mula-mula sampingan, terus tahun tambah tahun jadi usaha utama. Berapa biaya pertama yang dikeluarkan saat memulai usaha? Usaha pertama saya mulai bebek 250. Ada perkembangan naik, akhirnya jadi seperti ini. Modal tersebut modal sendiri atau modal dari bank? Pertama modal sendiri, terus ada perkembangan tidak menutup kemungkinan untuk mencari modal dari luar. Kalau suara ribut apakah mempengaruhi? Mempengaruhi penduduk sekitar atau gimana? Kalau mempengaruhi penduduk sekitar insya Allah enggak, soalnya sini kan jauh dari pemukiman ya Mas. Terus untuk kandang ini termasuk kandang kering ya, jadi enggak seberapa bau. Panen itu tidak bingung untuk menjual barang kita. Jadi usia bebek sudah umur 42, 45 itu yang manen langsung dipanen habis. Jadi untuk putaran modal itu panen dapat duit, bisa beli DOD lagi, bisa pakan lagi dan muter seterusnya. Biasanya penjual fried chicken itu sisa tepung itu dibuang. Jadi tak tumbas dengan harga yang agak murah dari dedak. Saya manfaatkan untuk menekan biaya. Kalau pakannya bebek aslinya itu dedak sama kebi, itu pakan pakem. Kalau kita mengikuti pakan pakem, dedak sama kebi, kalau saat ini harga dedak sama kebi itu mahal, kita tidak nuntut. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak sesuai. Akhirnya kita harus pandai-pandai untuk membuat pakan alternatif yang lebih murah dan gizinya pun nggak kalah sama dedak. Kalau biasanya masih kecil saya pakai memanes LPG, tapi kalau sudah besar gini tak kasih tong gini aja. Bahan bakarnya itu sekam bakar ini tak bakar. Tujuannya ya untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk itu, terus sama bau, sama penghangat bebek. Ini bebek usia 26, 2 minggu lagi panen. Berapa jumlah bebek sekarang? Populasi saat ini 1.200.
yang ada. Tapi kalau full semua biasanya 2.400. Apa tahap-tahap dalam budidaya unggas pedaging? Ya tahapnya itu tadi penyediaan tempat ya, DOD, habis DOD pakan, habis pakan kalau panen tuh harus punya bakul, mitra bakul itu yang manen. Jadi kita kalau sudah usia panen nggak bingung untuk menjual. Bagaimana meminimalisir bau dari unggas ini? Biasanya itu tak pakai sekam ini. Tadi kan sekam itu 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Jadi kalau pagi tak kasih sekam, jadi kan jadi kering, kandangnya itu kering. Terus sama yang kecil itu langsung tak kasih air, jadi hilang kotorannya langsung. Ikut ke dalam selokan, langsung masuk ke padi, ke sawah. Jadi buat pupuk untuk padi. Berapa kali diberikan vitamin? Vitamin ya secukupnya, tapi kalau yang rentan itu usia 0 sampai 10 hari. Vitamin tersebut dicampur atau bagaimana? Vitaminnya dicampur dengan air biasanya. Bagaimana teknik-teknik pembersihan kandang? Teknik pembersihan kandang. Teknik pembersihan kandang biasanya 2 kali panen itu tak keluarkan semua kohenya. Jadi kohenya tak keluarkan semua, tak kasih kapur, lalu tak kasih formalin untuk bakteri-bakterinya itu biar mati. Terus ini kotorannya dijadikan pupuk atau dibuang? Kotorannya itu biasanya tak buat pupuk, tak buat pupuk jeruk. Terkadang ada warga sekitar yang dipakai untuk pupuk jagung. Terus ada yang tak pakai sendiri buat itu padi. Kan itu kan fleksibel, saya itu kan menyala. Nah itu kan otomatis kohenya itu ikut sama air langsung ke padi. Jadi pupuk. Ya. Terus setiap pengambilan bibit berapa box yang berkembang? Untuk pengambilan bibit ini sistemnya kan tunda usuk. Jadi per periode itu 600 kali 4. Jadi 2.400 kalau full semua. Untuk kematian pasti ada. Kematian itu biasanya itu 10%. Kalau rodok gak pati ono penyakit yo 5%. Kalau banyak penyakit yo terkadang bisa 30%. Pasti semua peternak itu mengalami yang seperti itu. Saya juga pernah mati itu 50%. Jadi bebek 2.400 itu yang mati 1.000 lebih. Itu pasti siklusnya peternak pasti seperti itu. Terus ketika bebek sakit apakah dipisah atau dibiarkan saja? Kalau bebek yang sakit parah pasti dipisah, disendirikan biar nggak menular sama yang lain. Ya, tempatnya sendiri. Terus dari sekian banyaknya bebek, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa bebek ini sedang sakit? Biasanya itu yang mengecek saya, biasanya pagi sama sore itu saya pasti ke sini, tak lihat. Terkadang yang banyak penyakit itu flu kan kelihatan. Tiap hari dicek ya. Pagi dan sore pasti dicek. Dijual kemana? Dagingnya itu biasanya itu saya sudah mitra sama bakul pemotong. Jadi pemotong diambil pemotong, terus dari pemotong ke pasar lokal. Biasanya ke pasar ini yang manen itu orang Mojokerto. Apa saja kesulitan yang Bapak rasakan saat budidaya unggas pedaging ini? Yang dirasakan itu kematian biasanya. Peternak itu kalau kematiannya bebeknya itu bagus, bebeknya sehat, kematiannya nggak ada atau kematiannya sedikit, otomatis untungnya banyak. Pemberian makan apakah ada waktu tertentu? Untuk pemberian makan kalau di kandang kami itu
2 kali, pagi dan sore. Apakah unggas diberi makanan sisa? Ini pakannya limbah semua. Jadi murni limbah. Limbahnya limbah tepung kentagi. Bibit unggas mulai dari usia berapa dan dipanen pada usia berapa? DOD masuk usia 0 atau usia 1 hari atau 2 hari sudah masuk ke sini. Untuk panennya itu biasanya itu 42 hari sampai 45. Itu sudah bebek mencapai bobot kerataan 1,7 sampai 2 kilo.